الموعود سر وجهر في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله. Kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara, lebih khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat yang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, dengan kenikmatan, penuh dengan kemuliaan, yang mana kita yakini perkumpulan ini Allah Ta'ala turunkan rahmat di dalamnya. Perkumpulan ini Allah Ta'ala turunkan ampunan di dalamnya. Perkumpulan ini menjadi bukti kelak di akhirat agar kita termasuk dan tergolong daripada orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan kemuliaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga Allah Ta'ala masih turunkan kita dalam keadaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Hari ini di hari Jumat pada salat asar disebutkan bahwa saat ini adalah disebut dengan saat Fatimiyah, waktu daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Tidaklah lain dan bukan, semua ini disebabkan karena Rasulullah SAW bersabda, ada satu malam, ada satu waktu di hari Jumat yang Allah Ta'ala sembunyikan, yang mana siapa orang yang berdoa di hari Jumat tersebut, di waktu tersebut, maka pasti Allah Ta'ala ijabah doa hamba tersebut. Waktu yang tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala, di sini banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi dari dahulu kala Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau semacam lebih cocok dan lebih mantap, dan beliau pun meyakini bahwa waktu itulah waktunya daripada yang Allah Ta'ala ijabah, yaitu antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Maka karena itu waktu ini diberi nama Sa'at Fatimiyah, waktu Sayyidatuna Fatimah, yang mana beliau Sayyidatuna Fatimah menyibukkan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran di antara waktu asar sampai maghrib. Begitu pula beliau Sayyidatuna Fatimah, para salafus saleh, para terdahulu, ya, para ulama, para auliya Allah, mereka menjalankan daripada amalan-amalan yang mulia, yaitu melakukan pembacaan zikir. Begitu juga membaca kitab. Dan perlu kita ketahui bahwa waktu antara asar sampai maghrib itu waktu yang paling menyumpahkan, ya, waktu yang paling sumpah. Sebabnya karena Rasulullah SAW beliau meninggal di hari Senin, meninggalkan dunia ini di hari Senin, dan beliau meninggal di waktu ba'dal asar atau antara asar dan maghrib. Maka karena itu Allah Ta'ala jadikan itu waktu dalam sehari yang paling menyumpahkan semua orang adalah waktu tersebut, karena bukan hanya bumi saja, bahkan waktu pun menjadi sedih dengan kehilangannya Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, hari Sayyidul Ayyam, hari pemimpin daripada seluruh hari. Di hari Jumat ini tidaklah Allah Ta'ala berikan kemuliaan kecuali pasti berlipat ganda, dan Allah Ta'ala tidak berikan hukuman kecuali juga berlipat ganda. Maka seyogianya bagi kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, agar selalu mengamalkan amalan yang saleh, amal yang baik, tujuannya agar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, sehingga meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tidak lupa, adapun amalan yang dianjurkan pada hari Jumat ini banyak sekali. Di antaranya membaca surah Al-Kahfi.
Banyak orang-orang terdahulu dilihatkan oleh Allah kedudukannya di surga, sedangkan mereka masih ada di dunia dan masih dalam keadaan hidup. Ya. Begitu pula juga dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Begitu juga untuk menziarahi daripada kedua orang tuanya. Itu semua anjuran-anjuran di hari Jumat. Dan tidak lupa pula untuk membaca sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini amalan yang paling mudah. Ini amalan yang sangat-sangat gampang sekali. Bahkan para ulama pun menjelaskan dan menegaskan bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada amalan yang melebihi daripada amalan sholawat tersebut. Dan para ulama juga memberitahu kepada kita bahwa amalan sholawat itu adalah termasuk amalan yang ketika kita mengamalkannya, kita juga termasuk mengamalkan berbakti dengan kedua orang tua kita. Kenapa sebab? Dikarenakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila aku telah tiada wahai Jibril, dan nanti siapa saja yang sholawat kepadaku, maka sholawat itu akan diberikan kepadaku. Allah Ta'ala mengembalikan rohku dan aku pun menjawab salam orang tersebut. Seraya Rasulullah bersabda ataupun berkata kepadanya salawat serta salam untuk fulan dan bin fulan. Disebutkan nama ayah kita oleh Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pun menyebutkan dengan nama ayah kita. Wahai Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah menjawab salawat juga untuk dia fulan bin fulan. Suatu kebahagiaan, suatu kemuliaan ketika nama ayah kita disebutkan keluar dari lisan makhluk yang mulia, beliau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di antara daripada membaca salawat banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaannya. Yang di antaranya disebutkan dahulu banyak mawahid kana kathiru shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da mata rajul hadha falamma mata aswada wajhah wa qalaba wajhuhu ya sakhara faqala waladuhu kayf hadha wa qala bin nas bi'ih qala fa akhadhat al walad sinah fara'a shakhs dakhal ala bihi wa surah hasanah في سورة حسنة فقال له الولد من أنت فقال له أنا محمد بن عبد الله وهذا أبوه شرف على نفسه وعاهيه ولكنه كثير الصلاة علي وأنا جئت بأغيثه ومسح بيده شريف على جسد الرجل وقال على وجه الرجل فذهب السواد منه وانتبه الولد فأرسل أبوه رجع على حاله. Disebutkan ada seseorang yang suka memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalimat memperbanyak di sini para ulama mengatakan Rasulullah kan bersabda, perbanyaklah sholawat di hari Jumat, di malam Jumat dan di hari Jumat. Paling sedikitnya adalah 300 sholawat, paling sedikitnya. Tapi sebagian ulama mengatakan yang sholawatnya 300 itu paling pelitnya orang juga. Jadi satu keadaan kita ini termasuk paling rendahnya sholawat dan satu keadaan kita paling juga dan paling tingginya kepelitan. Karena bahasa cuma 300 saja. Nah kalau kita kurang dari 300 ya bukti ya maksudnya ya. Paling-pelitnya ya. Diceritakan ada seseorang suka sholawat, suka banyak sholawat, memperbanyak sholawat, suka baca sholawat itu bukan 1000, 2000 bilangannya. Ya sudah la ada wala hasar, tidak ada bilangan tertentu, sudah banyak sekali. Ketika ditanya sehari berapa? Pokoknya kalau diajak orang ngomong, kalau tidak diajak orang ini mau kemana? Kita pergi ke sana aja. Ini nunggu siapa lagi? Nah itu teman-teman yang lainnya. Dimanapun, bahkan tidur pun karena Allah Ta'ala jadikan lisannya sudah berbiasa, Allah Ta'ala jadikan tidurnya dia pun membaca salawat. Jadi ketika terjadi sesuatu, dia salawat. Karena apa? Yang di lisannya sudah salawat. Tapi kalau tidak coba, ya orang lihat itu kalau tidak omongan kotor, kalau tidak omongan aduh, itu tadi. Karena sudah kebiasaan. Nah,
Ini orang memperbanyak sholawat, sampai puncaknya orang tersebut saking banyaknya baca sholawat kepada Nabi SAW meninggal dunia. Ketika meninggal, ternyata mukanya itu berubah menjadi hitam yang pekat. Anaknya mau bingung, ini gimana ayahku nanti kalau aku keluarkan ataupun dimandi, ya Allah, masa kelihatan orang-orang mukanya hitam gini? Gimana nih caranya? Sampai kepikiran-pikiran, sampai keseliep tidur. Subhanallah, pas tidur, dia lihat ada orang jubah putih besar, wibawa. Dia, siapa engkau datang ke sini mau melihat ayahku? Dikatakan, aku adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diam aja. Lalu Rasulullah pun berkata, ini ayahmu memang ahli maksiat. Ayahmu ini maaf orang yang berbuat bejat, suka berbuat maksiat. Tapi dia itu selalu sholawat kepadaku, selalu sholawat kepadaku, tidak pernah ditinggal. Maka Rasulullah SAW berkatakan, aku akan meminta syafaat, memberikan syafaat untuk ayahmu ini. Lalu setelah wajahnya orang tersebut yang meninggal, lalu setelah itu berubah menjadi putih seperti sebelumnya ketika belum hitam. Maka ketika itu juga anaknya kaget, dan dia pun terbangun ketika itu dan melihat wajah ayahnya pun sudah berubah menjadi seperti biasa. Jadi kemudahan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abul Hasan Asy'ari li ghairihi sayati 'ala an-nas zaman yafiduna fihi asy-syekh wa la yakunu lahu syekh haqiqah illa salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abul Hasan Asy'ari, seorang wali Allah, seorang yang alim atau sufi, beliau mengatakan nanti akan datang suatu zaman orang itu tidak akan mendapat seorang guru yang bisa menyampaikan dia kepada Allah. Sudah sedikit sekali, sudah dicari. Karena yang ada mengajarkan orang, tapi si pengajar ini mengharapkan dunia. Mengajarkan akhirat, si yang ini mengharapkan dunia. Nah, kita ajar nanti besok kan kalau dia sudah sukses, dia sudah punya uang, bisa kasih anak, mungkin lupa lah sama gurunya. Nah, ini bukan guru nanti. Nah, nanti akhir zaman akan sedikit. Sekarang zaman kita ini sudah sedikit orang bisa menunjukkan kita tentang dengan ikhlas karena Allah Taala untuk menyampaikan kita kepada Allah. Maka beliau mengatakan seorang guru yang kau akan dapat yang benar-benar bisa menyampaikan kepada Allah Taala hanyalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dengan jumlah yang banyak, ya, bukan jumlah yang sedikit. Dan yang kedua adalah ataupun yang kedua adalah istighfar. Lalu pernah ditanya, Su'ila ibn Hajar, man afdal as-salah 'ala nabi bil istighfar? Fakana al-istighfar afdal, walakin al-istighfar yahtaju ila syurut. Kama qalat sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Wa amma as-salah 'ala nabi fa hiya maqbulah 'ala kulli taqadir kama yaquluna حقبل كعدتي ذكروا عن البصيري لما أنشأ المبدع ووصل إلى فمنع الإنفي أنه بشر ووقف البصيري فرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل أنا خير خلق الله كلهم. وسبب ذلك كان أحد المخالفين يقول بتفضيل الملائكة على محمد، هذا قال له قل أنه خير خلق الله كلهم، لأن المخالف أنه خير من المخلوقات ذكر ذلك في تدريب الأصول. Pernah Imam Ibn Hajar ditanya mana yang lebih afdal, salat kepada Nabi Muhammad atau istighfar? Dia menjawab istighfar lebih afdal. Tapi istighfar itu ada syaratnya, ada keikhlasan, ada di antaranya benar-benar dari hati, ya, dan mengucap yang dengan baik. Sembarangan tempat. Kalau yang namanya sholat kepada Nabi Muhammad tidak ada syarat, bebas kalau saja. Bahkan Sayyidina Rabi'ah dia mengatakan istighfarnya kita ini masih butuh istighfar. Kita istighfar masih belum beres, masih belum istighfar itu butuh istighfar. Ini daripada penjelasan.
Sabda Rasulullah SAW, kelak nanti di hari kiamat orang yang paling dekat kepadaku, yang paling aku kenali, yang paling aku dijadikan tersorot dan kelihatan aku paham adalah mereka yang paling banyak sholat kepada. Bukan banyak sholatnya, bukan banyak zakatnya, bukan banyak hajinya, bukan banyak umrahnya, bukan banyak puasanya, bukan banyak wajibnya, tapi yang paling banyak sholat kepada. Artinya semua diamalkan. Kalau sudah semua, misalnya 10 orang, semua amal baca Quran, iya, sholat, iya, ini, iya, semua amal ada. Nah, dari semua tadi, kalau di antara mereka mana yang dekat dan paling dekat, tapi yang paling dekat lagi, yang paling banyak sholat. Bukan berarti kalau sholawat kok tapi tidak sholat, tidak dekat, mau itu tidak bisa mendekat kepada Rasul karena sudah harus diberi dalam makan. Tidak, semua amalan sholat dilakukan, zakat, haji dilakukan, bagi yang mampu umrah, puasa, ya sedekah, amal baik, dilakukan. Nanti semua itu dekat kepada Rasul. Tapi yang paling dekat, yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya. Bukan berarti yang lain sholat seperti sholawat, tidak ya. Bagaimana diterima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Taala kepada kita kemudahan, kemuliaan dapat selalu bersalawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Taala mudahkan kita untuk dapat menjaga diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita agar selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar bersolawat, benar-benar kita mendapat diri pada Rasulullah SAW, sehingga kita di dunia kali Nabi Muhammad dan di akhirat kelak dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim.